warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulansari dari kelas 11 IPA 1. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang drama. Apa itu drama? Secara etimologi, drama berasal dari bahasa Yunani yaitu draumai, yang berarti bergerak, melakukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, drama didefinisikan sebagai bentuk seni yang berusaha mengungkapkan kehidupan manusia melalui gerakan dan dialog. Drama sendiri termasuk ke dalam seni sastra yang baru. Apa saja istilah dalam drama? Yang pertama ada babak. Babak adalah sebagian besar babak di dalam drama. Kemudian dialog. Dialog adalah percakapan yang dilakukan dari peran-peran atau pelaku-pelaku dalam drama tersebut. Selanjutnya episode. Episode adalah bagian cerita. Lalu ada lakon. Lakon adalah cerita yang dimainkan setiap orang di dalam drama tersebut. Ada naskah. Naskah adalah karangan yang masih ditulis oleh tangan. Jadi drama ini biasanya terpaku pada naskah tersebut. Walaupun beberapa drama ada yang menggunakan improvisasi atau ada juga yang tidak menggunakan naskah. Selanjutnya komedi. Sebenarnya komedi sendiri adalah bagian dari genre dalam suatu drama. Komedi sendiri maksudnya adalah drama yang menggembirakan, lucu gitu. Nah, berbeda dengan komedi, tragedi adalah jenis drama yang menyedihkan. Yang terakhir ada peran. Peran adalah pemain di dalam drama tersebut. Jenis drama. Jenis drama sendiri terbagi menjadi 3, tergantung dari sisi mana kita melihat. Biasanya drama dibedakan, kita lihat perbedaan dramanya dari dasar yang digunakan pada suatu drama tersebut. Yaitu ada berdasarkan penyajian drama, berdasarkan sarana, dan yang terakhir adalah berdasarkan ada atau tidaknya naskah dalam drama tersebut. Yang pertama, berdasarkan penyajian kisah. Berdasarkan penyajian kisah, drama dibedakan menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama, tragedi. Tragedi adalah drama yang bercerita tentang kesedihan. Contohnya, drama tragedi 30 SPKI oleh Teater Boneka di Universitas New Hampshire. Yang kedua, komedi. Komedi adalah drama yang bercerita tentang komedi yang penuh dengan kelucuan dan menggembirakan. Contohnya adalah drama komedi Nonton Cap Gome oleh Kelompok Pojok. Selanjutnya ada tragikomedi. Tragikomedi adalah perpaduan antara kisah drama tragedi dan komedi. Contohnya, drama tragikomedi 5 orang. Selanjutnya ada opera. Opera adalah drama yang dialognya dengan cara dinyanyikan dan diiringi musik. Contohnya, drama Opera Dharma Ksatria Pinandita oleh The Indonesian Opera Drama Wayang Swargaloka. Kemudian ada melodrama. Melodrama adalah drama yang dialognya diucapkan dan dengan diiringi musik. Contohnya adalah Descendants of the Sun. Nah, di sini sebenarnya saya mengambil contoh dari beberapa adegan dalam Descendants of the Sun. Selanjutnya ada farce. Farce adalah drama yang menyerupai dagelan, namun tidak sepenuhnya drama tersebut dagelan. Contohnya adalah The Play That Goes Wrong oleh Broadway di Cincinnati. Selanjutnya adalah tableau. Tableau adalah jenis drama yang lebih mengutamakan gerak. Para pemainnya tidak mengucapkan suatu dialog, namun dengan melakukan berbagai gerakan. Contohnya adalah drama tableau San Pascalis 2017. Kemudian ada sendera tari. Sendera tari adalah gabungan antara seni drama serta seni tari. Contohnya adalah drama Sendera Tari Ramayana Candi Prambanan. Kemudian, berdasarkan sarana pementasan, drama dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, drama panggung. Dari judulnya kita bisa lihat bahwa drama ini sepenuhnya dimainkan di panggung. Contohnya adalah drama panggung Dharma Ksatria Pinandita oleh The Indonesian Opera Drama Wayang Swargaloka. Yang kedua, drama radio. Drama radio ini agak berbeda dari biasanya, karena dramanya kita tidak dapat melihat dramanya, kita hanya dapat mendengarkan drama tersebut. Jadi kita mendengarkannya melalui radio. Contohnya adalah salah satu adegan di mana para pemain radio silat oleh Sanggar Atmaja Jogja.
Kemudian ada drama televisi. Drama televisi adalah drama yang kita lihat di televisi. Contohnya adalah drama televisi Nitung Kuning di TVRI. Kemudian ada drama film. Drama film menggunakan media layar lebar serta biasanya dipertunjukkan di bioskop. Contohnya, drama film Dylan 1990. Kemudian ada drama wayang. Drama ini diiringi dengan pagelaran wayang. Contohnya adalah drama wayang di Desa Ngunut, Kecamatan Playen, Gunung Kidul. Kemudian ada drama boneka. Para tokoh drama tidak dimainkan oleh aktor manusia sungguhan, tapi digambarkan dengan boneka yang dimainkan beberapa orang. Contohnya drama boneka Laptop Si Unyil. Oke, yang terakhir berdasarkan keberadaan naskah. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, drama tradisional, yaitu drama yang tidak menggunakan naskah. Ini contohnya drama tradisional ketoprak dari Yogyakarta. Yang kedua adalah drama modern, yaitu drama yang menggunakan naskah. Contohnya adalah teater populer. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah unsur drama. Unsur drama sendiri ada dua. Yang pertama unsur intrinsik, yaitu unsur intrinsik adalah bagian-bagian yang membangun suatu drama tersebut. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Berbeda dengan unsur intrinsik, unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berasal dari luar drama tersebut namun sangat mempengaruhi isi drama. Unsur intrinsik drama, yang pertama judul, kedua tema, tiga plot, empat tokoh cerita atau perwatakan, selanjutnya dialog, ada konflik, latar atau setting, amanat, dan terakhir bahasa. Judul drama. Judul merupakan nama suatu drama atau hal apapun. Dalam karya seni, judul memiliki peranan yang penting yang dapat menunjukkan isi cerita secara singkat. Dari melihat judul, penonton bisa merasakan rasa penasaran tentang bagaimana isi drama tersebut. Selain itu, ada beberapa drama yang dari judulnya kita bisa tahu siapa tokoh utama dalam drama tersebut. Contohnya, Si Manis dari Jembatan Ancol. Kita bisa langsung tahu bahwa tokoh utama dalam drama tersebut adalah si manis yang menghuni jembatan Ancol. Kemudian tema drama. Tema merupakan keseluruhan dari cerita yang memuat ide pokok yang menjadi dasar atau pokok utama dari drama. Nah, dari tema ini barulah unsur-unsur intrinsik lainnya dapat dikembangkan. Kemudian plot drama. Baik, plot adalah jalan cerita atau alur cerita. Jadi bagaimana cerita itu berjalan, apa saja konflik dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan dalam plot drama adalah tahapan awal. Biasanya ini masih menjelaskan tentang tokoh-tokoh tersebut. Kemudian pemunculan konflik, komplikasi. Nah, pemunculan konflik mulai kita bisa lihat masalahnya kayak sepertinya ini akan mulai menjadi masalah. Kemudian komplikasi bisa juga mirip klimaks, tapi dia belum benar-benar menjadi belum menjadi puncak dari masalah tersebut. Nah, kalau klimaks dia barulah benar-benar puncak dari masalah tersebut. Nah, biasanya dari klimaks kemudian diikuti oleh resolusi, yaitu kita mulai tahu akhir dari masalah tersebut, kemudian akhir. Nah, biasanya dari akhir atau resolusi, atau bisa di resolusi, bisa di akhir, kita bisa mulai melihat amanatnya. Nah, macam-macam plot dalam suatu cerita. Ada alur maju atau progresif. Set cerita berjalan maju, mulai dari masa kini ke masa yang akan datang. Alur mundur atau regresif adalah kebalikannya. Jadi set cerita berjalan mundur, yang mana masa kini adalah sebuah hasil konflik-konflik yang terjadi pada masa lalu. Biasanya alur mundur ini dia berupa flashback. Lalu ada alur campuran, yaitu alur cerita yang mencampurkan masa kini dengan masa lalu. Misalnya, ada si tokoh dia sedang melakukan sebuah hal, kemudian dia ingat suatu kejadian di masa lalu, seperti itu. Lalu ada tokoh cerita atau perwatakan. Nah, tokoh cerita merupakan individu-individu yang memainkan peran. Ada macam-macam tokoh dalam cerita, yaitu kalau berdasarkan peran ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Berdasarkan watak ada protagonis, antagonis. Berdasarkan perkembangan,
Tokoh statis, yaitu tokoh yang relatif tetap tidak mengalami perubahan dari mulai cerita sampai akhir. Sedangkan tokoh yang berkembang ialah tokoh yang mengalami perubahan seiring dengan konflik-konflik yang terjadi pada alur cerita. Dialog. Dialog merupakan serangkaian percakapan dalam cerita. Teknik dialog amat sangat penting bagi sebuah cerita. Masing-masing tokoh sangat dikuatkan dengan dialog yang diucapkan serta gaya atau mimik wajah. Konflik drama. Konflik merupakan masalah, pertikaian, pertentangan yang terjadi pada suatu drama. Konflik ini dialami oleh tokoh utama dengan dibantu oleh tokoh-tokoh penunjang. Latar atau setting. Latar atau setting adalah tempat terjadinya setiap peristiwa yang berlangsung dalam alur cerita. Tak hanya itu, latar mencakup peralatan, waktu, pakaian, budaya, serta yang berhubungan dengan kehidupan para tokoh dalam cerita. Amanat drama. Amanat adalah pesan moral dari suatu cerita yang ingin disampaikan kepada penonton. Amanat ini disampaikan secara tersirat atau tidak tertulis dalam naskah tersebut dan dapat diambil hikmah dari alur konflik cerita. Ini merupakan bagian yang sangat amat penting dan tidak boleh dilupakan dalam sebuah drama. Bahasa drama. Bahasa yang digunakan dalam sebuah drama memiliki kekhasan yang mengacu pada budaya, kehidupan sehari-hari, sosial budaya, serta pendidikan. Bahasa yang digunakan untuk menghidupkan cerita agar cerita senantiasa komunikatif. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik pada drama. Yang pertama ada faktor ekonomi, kemudian ada politik, kemudian ada sosial budaya, pendidikan, kesehatan, faktor psikologis pemain dan kru. Lalu ada kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, biasanya suatu drama tidak akan lengkap tanpa unsur ekstrinsik. Misalnya, jika tokoh, jadi dari tokoh tersebut kita biasanya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, faktor dari latar belakang keluarganya atau pekerjaan yang dia lakukan dan lain sebagainya. Karena suatu drama sendiri tidak dapat berlangsung tanpa unsur ekstrinsik ini. Tahapan bermain drama. Sebelum bermain drama, ada beberapa tahap-tahap yang harus dilalui. Yang pertama, casting. Biasanya casting bisa dilakukan ditunjuk secara langsung dan dengan melakukan audisi. Nah, casting di sini biasanya melakukan audisi. Dalam suatu kasus, misalnya, drama tersebut adalah sebuah drama yang besar, dibuat oleh stasiun TV misalnya. Maka stasiun TV tersebut akan mengadakan casting untuk memilih siapa saja yang akan memerankan tokoh A, tokoh B, dan tokoh C. Berbeda dengan sekolah. Misalnya kita mau menyelenggarakan drama di sekolah. Ada beberapa sekolah yang menggunakan casting atau audisi, tapi ada juga beberapa sekolah yang langsung menunjuk, oh kamu menjadi tokoh A, kamu menjadi tokoh B, kamu menjadi tokoh C. Kemudian ada pembacaan naskah. Biasanya pembacaan naskah ini dilakukan dulu bersama-sama, baru kemudian per adegan, karena ini sangat diperlukan. Karena para tokoh harus terbiasa dengan apa yang akan diucapkan. Kemudian ada penghafalan naskah. Setelah terbiasa, baru para tokoh akan menghafalkan naskah tersebut. Selanjutnya penghayatan naskah. Lalu pengembangan latihan dengan improvisasi. Yang terakhir, pementasan. Selanjutnya adalah hukum panggung. Hukum panggung. Hukum panggung adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pemain dalam drama. Yang pertama ada blocking. Blocking adalah pengaturan diri dalam panggung. Misalnya tidak boleh membelakangi penonton. Kemudian ada backing. Backing mirip seperti pengaturan diri di atas panggung, tapi dia lebih ke bagaimana dia harus berdiri. Jadi dia tidak boleh menghalangi penonton. Selanjutnya adalah moving, yaitu perpindahan yang dilakukan pemain dan tidak boleh menghalangi pemain yang sedang berdialog. Selanjutnya adalah grouping. Grouping, jadi kalau grouping, misalkan ini suatu pementasan, nah beberapa tokoh-tokoh pembantu biasanya akan dipecah. Misalkan beberapa orang ada di sebelah kanan dan beberapa orang ada di sebelah kiri. Ini dilakukan agar set panggung menjadi seimbang. Selanjutnya adalah crossing. Crossing adalah pembagian gerak secara rapi. Misalnya, arah pemain keluar harus sama dengan arah pemain masuk. Baik, yang terakhir adalah ciri pementasan drama. Yang pertama,
Dalam drama vokal tidak harus terlalu kuat karena akan dibantu oleh mikrofon. Yang kedua, emosi juga tidak perlu terlalu kuat karena akan dibantu oleh kamera. Yang ketiga, make up juga tidak terlalu tebal karena sama seperti ciri kedua akan dibantu oleh kamera. Apa maksudnya dibantu oleh kamera? Maksudnya dibantu oleh kamera di sini adalah karena akan melibatkan kamera, jadi biasanya akan ada zoom out dan zoom in yang akan membantu para pemain. Dan yang terakhir adalah pengambilan secara parsial atau sebagian-sebagian yang dipotong dengan sangat pendek sampai akhirnya akan sesuai dengan apa yang diinginkan sutradara. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.